Tahukah kamu? Lebih dari 19 juta orang di Indonesia Pernah mengajukan pinjaman online. tapi nggak semua aplikasi itu aman. Banyak yang malah terjebak di suku bunga yang tinggi dan DC yang kasar. Nah, biar nggak salah pilih, Saya akan review 7 aplikasi pinjaman online yang mudah dan aman. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan disclaimer bahwa video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi saja. Saya tidak mendorong atau menyarankan siapapun untuk meminjam uang. Keputusan finansial adalah tanggung jawab pribadi, jadi pastikan kalian bijak dalam mengelola keuangan. yuk kita bakalan bahas. Aplikasi pertama adalah EasyCash. Aplikasi ini sudah terdaftar di OJK, jadi dari sisi legalitas lebih aman dibanding aplikasi ilegal yang beredar di luar sana. Keunggulan utama dari EasyCash adalah proses pengajuannya yang mudah dan cepat bahkan tanpa jaminan. Selain itu, limit pinjamannya juga cukup besar, bisa sampai 10 juta rupiah dengan tenor hingga 6 bulan. Cara menaikkan limitnya dengan mengisi data kartu kredit, NPWP, BPJS, atau mutasi gaji. Kalau pengalaman dari saya pribadi hanya mengisi email, sudah bisa mengajukan dengan limit sebesar 3 juta rupiah. Dibanding aplikasi lain, ini lebih fleksibel. Tapi, ada beberapa kekurangan yang perlu kamu tahu. Misalnya, bagi peminjam baru, biasanya limit awal masih kecil sekitar Rp500.000 hingga Rp2 juta. Kalau kita melihat dari segi pencairan dan pembayaran, di EasyCash sendiri tersedia banyak pilihan bank-bank lokal, bahkan bisa melalui Alfamart. Jadi, siapa yang cocok pakai EasyCash? Kalau kamu butuh dana cepat dan sudah punya perhitungan yang baik, aplikasi ini bisa jadi pilihan. Tapi ingat, gunakan dengan bijak. Yang kedua, aplikasi Akulaku. Seperti yang kita lihat di sini, 8 juta lebih pengguna aktif bulanan, 32 juta lebih pengguna terdaftar, dan 295 juta lebih transaksi di platform. Luar biasa banyak penggunanya. Jangan-jangan salah satu dari kalian yang sedang menonton video ini ada pengguna Akulaku nih. Jangan lupa bayar cicilannya kawan. Buat kalian yang belum tahu, Akulaku adalah salah satu platform keuangan digital yang cukup populer di Indonesia. Aplikasi ini dikenal sebagai layanan kredit online yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang secara cicilan tanpa kartu kredit. Selain itu, Akulaku juga menyediakan fitur pinjaman tunai dengan proses pengajuan yang cukup mudah. Dengan berbagai layanan yang ditawarkan, Akulaku sering menjadi pilihan bagi mereka yang butuh dana cepat atau ingin berbelanja dengan sistem cicilan. Jadi perbedaan antara Akulaku dan EasyCash, di Akulaku bisa membeli barang dan bisa mengajukan pinjaman, sedangkan EasyCash hanya memiliki fitur pencairan pinjaman saja. Ya mungkin kedepannya juga bakalan ada, walaupun keduanya ada perbedaan, tapi sama-sama ber-OJK. Yang ketiga ada Bantu Saku. Bantu Saku adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang menawarkan pencairan dana cepat dengan proses pengajuan yang mudah. Aplikasi ini sering disebut sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkan dana darurat tanpa ribet. Tapi, apakah benar Bantu Saku aman digunakan? Dan bagaimana dengan bunganya? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Kalau kita lihat, dengan kaca pembesar di bagian suku bunga, tertulis 0,3% per hari. Jadi misal, pokok pinjaman kita sebesar 1 juta, ditambah suku bunga 0,3% per hari, selama 90 hari. Totalnya suku bunga Rp270.000, berarti kita membayar pinjaman sebesar Rp1.270.000. Berdasarkan pengalaman beberapa pengguna, pencairan dana memang cepat, tetapi bunga dan biaya admin cukup besar. Sebaiknya gunakan hanya untuk keperluan darurat, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Yang keempat ada Kredivo, 11-12 sama seperti aplikasi Akulaku.
Kredivo juga salah satu layanan keuangan digital yang cukup populer di Indonesia. Awalnya dikenal sebagai platform cicilan tanpa kartu kredit, tetapi kini Kredivo juga menyediakan fitur pinjaman tunai dengan proses pengajuan yang cepat dan limit yang cukup besar. Kredivo sering jadi pilihan banyak orang untuk belanja online atau mendapatkan dana darurat. Kredivo juga sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang kelima, ini saya bingung, gimana nyebutnya ya, 360 kredi atau 360 kredi? Sama aja ya, pokoknya itu gambar badak bercula 1, mohon dimaklumi. Oke. 360 kredi adalah aplikasi pinjaman online yang dikembangkan oleh PT Inovasi Terdepan Nusantara. Aplikasi ini menawarkan pinjaman tunai dengan proses digital yang diklaim cepat dan mudah. Dengan target pengguna dari berbagai kalangan, terutama mereka yang membutuhkan dana darurat dalam waktu singkat, 360 kredi menjanjikan pencairan yang praktis tanpa perlu jaminan atau kartu kredit. Aplikasi ini juga menawarkan tenor yang cukup fleksibel dibanding beberapa pesaingnya, serta limit pinjaman yang bisa meningkat seiring dengan riwayat pembayaran yang baik. Tapi, sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memahami syarat, bunga, dan kebijakan yang diterapkan. Berdasarkan pengalaman beberapa pengguna di platform, pencairan dana memang cepat, tetapi jumlah yang diterima bisa lebih kecil setelah dipotong biaya admin. Penting untuk membaca simulasi cicilan sebelum menyetujui pinjaman agar tidak ada kejutan di kemudian hari. Sekali lagi saya ingatkan, sebaiknya gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup atau keperluan konsumtif. Yang keenam, ada aplikasi Indosako. Buat kalian yang belum tahu, Indosako adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang beroperasi di Indonesia. Dikembangkan oleh PT Sense Teknologi Indonesia. Aplikasi ini menawarkan pinjaman tunai berbasis digital dengan proses pengajuan yang cukup sederhana. Indosako sendiri sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk pengajuan pinjaman masih sama seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya, mengisi data-data yang dibutuhkan untuk mendapatkan limit pinjaman. Di sini pencairan dan pembayaran juga cukup mudah, bahkan layanan bisa aktif 24 jam. Yang terakhir yang ketujuh, aplikasi FinPlus. Buat yang belum tahu, FinPlus adalah aplikasi pinjaman online yang dikelola oleh PT Rezeki Bersama Teknologi. Aplikasi ini mengklaim dapat memberikan pinjaman tunai secara cepat dan mudah melalui proses digital tanpa perlu jaminan. Seperti layanan pinjaman online lainnya, FinPlus menawarkan kemudahan bagi pengguna yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Aplikasi FinPlus juga sudah terdaftar di OJK. Nah, dari ketujuh aplikasi tadi, mana yang menurut kamu paling menarik? Atau kamu pernah punya pengalaman dengan salah satunya? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.